Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua, para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Sedulur, tidak semua kesaktian itu diwariskan lewat mantra. Tidak semua kekuatan gaib hadir dalam rupa tirakat yang terlihat orang banyak. Ada kesaktian yang diam, namun justru paling berat bebannya bagi yang membawa. Dalam hidup ini, ada orang-orang yang sejak lahir sudah digandeng energi halus, bukan untuk dimanja, melainkan untuk diuji. Hidupnya sering terasa tidak ringan, langkahnya seolah pelan meski sudah berlari. Rezekinya seperti ada, tapi belum boleh digenggam penuh. Dan batinnya, entah kenapa, sering diuji berkali-kali, dengan kesabaran, keikhlasan, dan rasa pasrah yang tidak semua orang sanggup menanggung. Jika panjenengan merasa sudah berbuat baik, tapi belum menuai hasil, sudah menahan diri, tapi cobaan datang lagi, sudah diam, namun hidup tetap berisik oleh ujian, maka bisa jadi panjenengan termasuk golongan yang tidak sembarangan dilahirkan. Dialah mereka yang lahir di weton pahing. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing bukan weton biasa. Ia disebut sebagai weton pembawa daya, namun daya itu tidak untuk diumbar, tidak untuk dipamerkan, dan tidak untuk dibuka sembarangan. Leluhur Jawa percaya, jika kesaktian pahing dibuka terlalu cepat, jika energinya dipakai dengan emosi, atau jika batinnya dikuasai ambisi, maka kekuatan itu justru berbalik menjadi beban hidup. Itulah sebabnya banyak orang pahing tumbuh sebagai pribadi yang pendiam, terlihat sederhana, bahkan kadang dianggap kurang beruntung. Padahal sesungguhnya mereka sedang dipersiapkan, dipahat pelan-pelan oleh waktu, ditempa lewat rasa sabar yang panjang, dan dijaga oleh kekuatan yang tidak semua orang bisa lihat. Sedulur, primbon Jawa tidak pernah salah menyebut bahwa kesaktian sejati tidak berisik, dan daya paling kuat justru disimpan dalam sunyi. Dan di video ini, perlahan, tanpa gegabah, tanpa kesombongan, dan dengan tata krama leluhur, rahasia tentang aura wibawa orang pahing, firasat tajam yang sering diabaikan, pelindung gaib yang bekerja diam-diam, rezeki pelan tapi meledak, serta doa yang tembus langit akan kita buka satu persatu. Maka dengarkan dengan hati yang tenang, resapi dengan pikiran yang jernih, karena bukan semua orang boleh tahu, dan bukan semua orang siap menerima. Namun jika panjenengan pahing, atau memiliki darah pahing dalam keluarga, maka video ini bukan kebetulan hadir di hidup panjenengan. Ini adalah panggilan halus agar panjenengan memahami diri sendiri sebelum kesaktian itu, tanpa sadar, berubah menjadi beban yang menguras hidup. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas kesaktian gaib orang pahing, diam tapi dijaga langit. Siap? Mari lanjut. Sedulur, ada wibawa yang tidak lahir dari jabatan. Ada kewibawaan yang tidak dibentuk oleh kekayaan, pakaian, atau suara yang meninggi. Dan ada pula wibawa yang hadir tanpa diminta, namun dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitarnya. Itulah wibawa orang yang lahir di weton pahing. Dalam primbon Jawa, aura ini disebut daya sepi ing pamrih, kekuatan batin yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari ambisi.
Orang Pahing umumnya tidak gemar bicara berlebihan. Mereka tidak suka menjadi pusat perhatian. Bahkan dalam banyak keadaan, mereka lebih memilih diam daripada mengumbar pendapat yang belum tentu perlu. Namun, justru dari sikap itulah lahir sebuah getaran batin yang dalam. Ketika orang Pahing berbicara, kata-katanya tidak banyak, tetapi mengena, tidak menghantam, namun menancap pelan di hati orang lain. Primbon menyebut mereka yang memiliki daya sepi ing pamrih tidak perlu berteriak untuk didengar, karena batinnya sudah lebih dulu berbicara. Sedulur Pahing sering dikenal sebagai pribadi yang tidak suka pamer kemampuan, tidak gemar menjatuhkan orang lain, dan lebih memilih menahan diri daripada terlibat debat panjang yang menguras energi. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena batin mereka sudah kenyang oleh pertimbangan. Di lingkungan kerja, orang Pahing sering tidak banyak bicara, namun pendapatnya dicari. Dalam keluarga, mereka jarang mendominasi, tetapi sering dijadikan tempat bertanya. Bahkan di tempat asing, tanpa disadari, orang lain memberi ruang dan rasa hormat. Ini bukan kebetulan. Leluhur Jawa percaya, wibawa seperti ini lahir dari keseimbangan rasa dan pikiran. Saat batin tidak sibuk ingin menang, energi di dalam diri menjadi tenang dan berat. Berat bukan dalam arti menekan, melainkan mengakar. Orang yang batinnya mengakar, kehadirannya terasa, diamnya berbobot, langkahnya mantap meski tidak tergesa. Namun, ada satu hal penting yang sering tidak disadari orang Pahing. Wibawa alami ini akan menguat jika dirawat, namun bisa melemah jika batin dipenuhi iri dan amarah. Saat orang Pahing mulai ingin diakui berlebihan, tersinggung oleh hal kecil, atau membandingkan hidupnya dengan orang lain, maka daya sepi ing pamrih itu perlahan memudar. Primbon mengingatkan, kesaktian batin bukan untuk dipertontonkan, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup. Jika orang Pahing mampu menjaga kerendahan hati, menahan emosi, dan tetap jujur pada dirinya sendiri, maka wibawa itu tidak hanya disegani manusia, tetapi juga dihormati oleh alam dan yang tak kasat mata. Karena sesungguhnya, wibawa paling tinggi bukanlah yang membuat orang takut, melainkan yang membuat orang tenang saat berada di dekatnya. Dan di sanalah kesaktian pertama orang Pahing diam-diam bekerja. Sedulur, tidak semua pengetahuan datang dari pikiran. Ada kearifan yang lahir lebih dulu dirasa, bahkan sebelum logika sempat bekerja. Kesaktian orang Pahing yang kedua adalah firasat tajam. Bukan ramalan yang dicari-cari, bukan tebakan yang diada-adakan, melainkan rasa yang muncul tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, namun sering terbukti kebenarannya. Dalam primbon Jawa, kemampuan ini disebut rasa sejati sing wis kebuka, rasa sejati yang sudah terbuka pintunya. Orang Pahing sering mengalami hal-hal seperti ini. Hati terasa tidak enak tanpa tahu kenapa, padahal secara lahiriah semua tampak baik-baik saja. Atau tiba-tiba enggan mendatangi suatu tempat, menunda sebuah pertemuan, atau membatalkan langkah yang awalnya sudah direncanakan matang. Dan anehnya, beberapa waktu kemudian, mereka baru tahu bahwa di tempat atau waktu itu memang terjadi masalah, pertengkaran, bahkan musibah. Primbon menyebut bukan karena orang Pahing bisa melihat masa depan, melainkan karena batinnya peka terhadap getaran alam. Hati orang Pahing seperti permukaan air yang tenang. Sedikit saja getaran datang, ia sudah beriak, meski mata belum melihat apa-apa. Kesaktian ini juga tampak saat orang Pahing berhadapan dengan manusia lain. Mereka sering bisa membaca niat seseorang tanpa banyak percakapan. Dari cara diam, tatapan mata, atau perubahan sikap kecil, orang Pahing sudah merasakan ini tulus atau ini menyimpan maksud lain. Namun disinilah ujian terbesarnya. Banyak orang Pahing justru meragukan firasatnya sendiri. Mereka memilih menuruti logika orang lain, takut dianggap berprasangka, atau khawatir dibilang berlebihan. Padahal, primbon sudah lama mengingatkan, jika rasa sejati sudah dibukakan, namun diabaikan, maka batin akan sering gelisah. Ketika firasat diabaikan terus-menerus, orang Pahing bisa merasa mudah lelah secara batin, sering menyesal, atau merasa, kok seharusnya tadi aku nurut rasa. Sesungguhnya, firasat ini bukan untuk membuat hidup penuh curiga, melainkan sebagai penjaga arah. Jika diasah dengan kejujuran, dibersihkan dari emosi, dan ditemani ketenangan, firasat orang Pahing bisa menjadi pelindung hidup yang sangat kuat. Primbon menyebutkan,
Rasa sejati akan bekerja paling jernih saat hati tidak dikuasai, amarah, iri, atau dendam. Semakin orang pahing tenang, semakin tajam rasa itu. Semakin ia pasrah, semakin jelas bisikan batinnya. Maka leluhur berpesan, aja ngeremehake rasa sing alus, jangan meremehkan rasa yang halus. Karena pada orang pahing, rasa itulah yang sering lebih dulu tahu apa yang belum sempat dijelaskan oleh dunia. Dan jika firasat ini dijaga, bukan diingkari, maka orang pahing jarang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Sedulur, ada perlindungan yang tidak terlihat mata, namun terasa hasilnya. Ada penjagaan yang tidak pernah menampakkan diri, namun bekerja tanpa henti. Dalam primbon leluhur Jawa, weton pahing termasuk weton yang sering dipayungi pelindung gaib. Bukan untuk membuat pemiliknya gagah, bukan untuk menakut-nakuti orang lain, melainkan sebagai penyeimbang energi hidup. Pelindung ini tidak selalu hadir dalam wujud mimpi, tidak pula selalu memberi tanda aneh. Justru, sebagian besar orang pahing tidak sadar bahwa hidupnya sering diselamatkan. Sedulur pahing mungkin pernah mengalami bahaya yang nyaris terjadi, namun entah kenapa batal di detik terakhir. Keputusan yang awalnya terasa salah, namun justru menyelamatkan dari masalah besar. Atau jalan buntu yang tiba-tiba terbuka saat hidup terasa paling terdesak. Primbon menyebut itu bukan kebetulan. Itulah tanda bahwa energi penjaga sedang bekerja. Ciri khas pelindung gaib orang pahing adalah ia tidak menyerang, tidak membalas dengan keras, tetapi menggagalkan niat buruk dari awal. Orang yang berniat jahat pada pahing seringkali rencananya kacau sendiri, perkataannya berbalik memakan diri, atau masalahnya muncul tanpa melibatkan pahing sama sekali. Bukan karena pahing mendoakan keburukan, melainkan karena alam menolak ketidakseimbangan yang diarahkan pada dirinya. Namun, ada satu pitutur penting dari leluhur, pelindung ini tidak mutlak. Ia tidak akan aktif jika orang pahing suka menyombongkan diri, merasa paling sakti, merendahkan atau menghina orang lain, atau menggunakan kepekaan batinnya untuk merugikan sesama. Primbon Jawa sangat tegas dalam hal ini. Kesaktian yang dipakai dengan pamrih akan kehilangan penyangganya. Saat orang pahing mulai dikuasai emosi, merasa dirinya lebih tinggi, atau ingin membalas kejahatan dengan cara gaib, maka pelindung itu menjauh pelan-pelan. Bukan karena marah, melainkan karena tugasnya telah dilanggar. Sebaliknya, pelindung gaib orang pahing justru paling aktif saat ia hidup dengan kerendahan hati, kejujuran dalam niat, dan kesadaran bahwa semua kekuatan bukan miliknya, melainkan titipan. Semakin orang pahing menundukkan ego, semakin kuat penjagaan yang menyertai. Semakin ia pasrah, semakin luas payung yang menaungi hidupnya. Leluhur Jawa berpesan, sing dijaga alam, aja nantang alam. Yang dijaga alam, jangan menantang alam. Maka jika selama ini panjenengan merasa sering lolos dari bahaya, selalu menemukan jalan keluar, atau diselamatkan tanpa tahu caranya, jangan sombong. Jangan pula takut, cukup rawat diri dengan laku yang lurus, karena bisa jadi, tanpa panjenengan sadari, ada penjaga yang setia berdiri di belakang langkah hidup panjenengan. Dan itulah salah satu kesaktian pahing yang paling jarang disadari, namun paling besar jasanya. Sedulur pahing. Satu pertanyaan ini sering berputar di hati. Kenapa rezekiku pelan sekali? Sudah bekerja keras, sudah jujur, sudah menahan diri, namun hasil terasa seperti berjalan tertatih. Melihat orang lain melesat, sementara diri sendiri seolah masih di tempat yang sama. Primbon Jawa menjawab pertanyaan ini dengan suara yang sangat tenang. Karena rezekimu bukan rezeki singgah, melainkan rezeki pondasi. Rezeki singgah datang cepat, namun pergi lebih cepat. Rezeki pondasi dibangun lama, namun ketika berdiri, ia kokoh dan tahan lama. Orang yang lahir di weton pahing jarang diberi kekayaan mendadak di usia muda. Bukan karena nasibnya kurang baik, melainkan karena hidupnya sedang disiapkan untuk menopang beban besar. Leluhur percaya, rezeki besar tanpa kesiapan batin hanya akan melahirkan kesombongan dan kehancuran. Maka orang pahing lebih dulu ditempa dengan sabar, dititipi ujian, dan dilatih menahan diri. Ketika waktunya tiba, rezeki pahing tidak datang satu arah. Ia mengalir dari banyak pintu sekaligus. Peluang muncul bersamaan. Pertolongan datang tanpa diminta. Dan apa yang dulu terasa tertutup,
tiba-tiba terbuka lebar. Ciri khas rezeki orang Pahing adalah datang setelah kesabaran panjang, menguat sekaligus dari berbagai arah, dan bertahan lama, tidak mudah runtuh. Banyak Pahing baru menyadari bahwa hidupnya berubah bukan karena satu keberuntungan, melainkan karena titik balik batin. Primbon mencatat, ledakan rezeki Pahing biasanya terjadi setelah 3 hal ini terjadi bersamaan. Pertama, hatinya benar-benar ikhlas, bukan pasrah karena lelah, melainkan menerima hidup tanpa iri. Kedua, egonya luluh, tidak lagi ingin membuktikan apapun pada dunia, tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Dan ketiga, ia berhenti menakar rezeki berdasarkan milik orang lain, lalu mulai mensyukuri jalannya sendiri. Saat itulah energi batin orang Pahing menjadi utuh, tidak bocor oleh keluhan, tidak tergerus oleh perbandingan. Primbon menyebut, ketika batin sudah utuh, rezeki tidak perlu dipanggil, ia akan datang sendiri. Sedulur Pahing, jika hari ini hidupmu terasa pelan, bukan berarti kamu tertinggal. Bisa jadi, kamu sedang membangun lantai untuk rumah besar yang belum semua orang sanggup tempati. Maka jangan tergesa, jangan minder, dan jangan iri. Karena ketika waktumu tiba, rezekimu bukan sekadar cukup, melainkan menguatkan hidupmu dan orang di sekitarmu. Dan itulah jalan rezeki Pahing. Pelan, sunyi, namun pasti. Sedulur, di atas segala kesaktian yang pernah dibahas, di atas firasat, wibawa, pelindung gaib dan rezeki, ada satu kekuatan tertinggi yang menjadi penentu jalan hidup orang Pahing, yaitu doa yang tembus langit. Kesaktian ini bukan perkara hafalan panjang, bukan pula tentang seberapa sering bibir bergerak. Primbon Jawa menegaskan, kekuatan doa orang Pahing terletak pada ketulusan batin yang sunyi. Doa yang tidak berisik, doa yang tidak menuntut, doa yang lahir dari hati yang sudah berdamai dengan hidupnya sendiri. Orang Pahing paling mustajab doanya bukan di tengah keramaian, bukan saat ingin dipuji, melainkan ketika ia sendirian, dalam keadaan hening dan jujur pada dirinya sendiri. Dalam kesendirian itu, orang Pahing sering berbicara pada Gusti tanpa banyak kata. Kadang hanya diam, kadang hanya menarik napas panjang, namun justru di sanalah doanya didengar. Primbon mencatat, doa orang Pahing menjadi ringan naik ke langit saat disertai rasa pasrah, bukan tuntutan. Pasrah bukan menyerah, pasrah adalah percaya bahwa Gusti lebih tahu apa yang terbaik dan kapan waktu yang tepat. Doa Pahing juga menjadi kuat saat niatnya murni untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk membalas sakit hati, dan bukan untuk memuaskan ego yang terluka. Leluhur mengingatkan, doa yang dibungkus dendam akan berat terangkat karena masih terikat oleh emosi dunia. Maka Primbon berkata, yen Pahing wis pasrah, Gusti ora nutup lawang. Jika Pahing sudah pasrah, Tuhan tidak menutup pintu. Namun ada satu peringatan penting. Jika hati orang Pahing dipenuhi amarah, iri atau luka yang dipelihara, maka doanya menjadi berat. Bukan karena Gusti tidak mendengar, melainkan karena batinnya sendiri masih tertutup. Hati yang keruh tidak bisa menjadi jalan doa yang jernih. Banyak orang Pahing merasakan doa mereka seperti tertahan, bukan karena kurang ibadah, melainkan karena hatinya belum selesai dengan rasa kecewa. Saat orang Pahing mampu memaafkan, melepaskan, dan berhenti memelihara luka, disitulah doanya kembali mengalir. Primbon menyebut, ketika hati Pahing bening, bahkan doa yang tidak terucap pun bisa sampai. Keinginan yang hanya disimpan dalam rasa bisa dipertemukan jalannya. Pertolongan datang dari arah yang tidak disangka, dan masalah yang terasa berat pelan-pelan menemukan jalan keluar. Sedulur Pahing, kesaktian tertinggimu bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk menata batin. Jika batinmu tenang, doamu ringan. Jika hatimu bening, langit tidak menutup pintu.
dan saat itulah tanpa teriakan, tanpa pamer, dan tanpa laku berlebihan. Hidupmu akan diarahkan oleh doa yang bekerja diam-diam. Sedulur Pahing, apapun kesaktian yang panjenengan bawa sejak lahir, sesungguhnya bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga dengan laku hidup yang benar. Leluhur Jawa sejak dahulu sudah membeli tanda bahwa kekuatan batin tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan penderitaan yang halus namun panjang. Kesaktian Pahing, jika disalahpahami, bisa berubah menjadi beban hidup, beban yang tidak selalu tampak namun terasa. Emosi mudah berat, rejuki terasa tertahan, dan batin sering gelisah tanpa sebab jelas. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena daya besar tidak diimbangi laku yang tepat. Maka, ingatlah pitutur Jawa ini. Sing duwe daya, kudu luwih andap asor. Yang memiliki kekuatan harus lebih rendah hati. Semakin besar daya yang dititipkan, semakin halus pula tuntunan hidupnya. Orang Pahing diuji bukan karena lemah, tetapi karena batinnya sanggup menanggung ujian itu. Kesaktian Pahing hanya akan menjadi berkah jika dirawat dengan kejujuran dalam niat, kesabaran dalam proses, welas asih kepada sesama, dan kebijaksanaan untuk tidak melawan takdir dengan emosi. Leluhur mengingatkan, takdir bukan untuk ditantang, tetapi dipahami dan dijalani dengan sadar. Jika panjenengan Pahing merasa hidup sering diuji, jangan buru-buru bertanya, "Kenapa aku?" Lebih baik bertanya, "Apa yang sedang diajarkan hidup kepadaku?" Karena seringkali, kesaktian terbesar bukanlah kemampuan gaib, melainkan kemampuan menata hati di tengah keadaan yang tidak ideal. Sedulur, jika panjenengan adalah weton Pahing, atau memiliki keluarga yang lahir di Pahing, jangan anggap video ini sekedar tontonan. Tonton pelan-pelan, resapi dengan rasa, dan ambil pitutur yang cocok untuk perjalanan hidup panjenengan sendiri. Tidak semua wejangan harus diikuti, namun satu saja yang mengena di hati sudah cukup untuk mengubah arah hidup. Dan jangan lupa subscribe channel Mbah Kiman agar panjenengan tidak ketinggalan cerita primbon, weton, serta kawruh Jawi yang diwariskan leluhur Jawa dan sering terasa kok pas banget karo uripku. Karena sejatinya, ilmu yang paling berharga bukan yang membuat kita merasa hebat, melainkan yang membuat kita lebih ngerti diri lan luwih eling marang Gusti. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.